Assalamualaikum sahabat SS semua, apa kabar? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aktivitasnya berjalan sesuai harapan ya, amin. Video kita kali ini masih di Pulau Blimbing yang diproyeksikan sebagai desa wisata oleh pemerintah daerah Kampar. Pulau Blimbing sendiri adalah bagian dari Desa Kuwo, Kecamatan Kuwo. Dan kali ini, yuk kita lihat lebih dekat galeri lukisan milik seniman papan atas Riau. Ya, siapa lagi kalau bukan Khalil Zuhdi SSN. Sang kaligrafer ini menilai pengembangan seni lukis mesti ia tularkan kepada generasi muda, bahkan untuk kalangan dewasa perlu dilakukan. Berdasarkan itu, Khalil membangun galeri lukis yang diberi nama Launarain Sasoko Seni, berdiri kokoh di Dusun Pulau Blimbing 1, Desa Kuwo. Bang Khalil, bisa diceritakan hal ihwal Bang Khalil membuat galeri lukisan di Dusun 1 Pulau Blimbing ini, Bang? Ya, ini berawal dari tempat yang tidak digunakan dari tahun 2002 tempat ini kosong, kemudian dibongkar, tanahnya kebetulan kepemilikannya jatuh ke kita. Akhirnya kita bangun ulang gitu, tapi kita belum tahu ini untuk apa. Tapi setelah jadi, ternyata ini rasa-rasanya lebih baik untuk artinya untuk melakukan suatu kegiatan sebagai amal jariah gitu. Artinya yang bermanfaat bagi siapapun yang ingin menggunakannya. Yang kebetulan potensi kita dalam hal ini ada di bidang melukis, kaligrafi dan handicraft. Ada juga desain gitu. Jadi saya terpikir bagus juga di sini untuk mengembangkan potensi masyarakat atau membuat semacam komunitas di masyarakat atau masyarakat itu sendiri akan berkenalan dengan apa yang namanya seni, khususnya seni rupa atau seni murni. Nah, mungkin kesempatan saya untuk menyuguhkan bentuk-bentuk karya yang menjadi motivasi bagi siapapun yang ingin berkesenian di masa yang akan datang. Gitu. Jadi karena saya tinggal di Pekanbaru dan di Pekanbaru juga banyak lukisan-lukisan, semua peralatan ada di situ studio kita, sebagiannya kita bawa ke sini. Nah, di sini ada sekitar 20 sampai 30 lukisan yang bisa menjadi referensi untuk menggambar melukis itu berbeda. Kemudian di sini juga ada yang berbentuk poster, ada berbagai macam corak karya. Nah, corak-corak karya itu bisa menjadi rujukan ketika ada pertanyaan tentang seni rupa, di mana selama ini sering kita dengar seseorang melukis ditanya, ini alirannya apa? Ini alirannya apa? Nah, sebenarnya jangan dulu menanyakan alirannya apa, tapi paling tidak coraknya dulu. Ini corak apa? Karena aliran itu sudah berbau filsafat. Tahu filsafatnya, baru tahu alirannya gitu. Nah, di sini yang kita utamakan adalah bagaimana seorang itu bisa memvisualisasikan sesuatu. Visual dulu, wujudkan dulu sesuatu yang dicerna dengan oleh mata dan pikirannya, diwujudkan ke suatu media dengan medium tertentu seperti pensil, spidol, cat dan lain sebagainya itu. Nah, ini bagi anak-anak mudah-mudahan menjadi psikomotorik, itu membantu mereka untuk mengamati sesuatu itu sedetail mungkin. Ya, ternyata anak-anak berminat untuk cara belajar seperti itu, dan mereka juga melakukannya baik itu di kertas atau di kanvas. Ya, untuk yang profesional mudah-mudahan kita sudah menerapkannya di kanvas, cat minyak atau akrilik.
Ya. begitu. Ya, bicara aliran tadi, Bang Khalil. Ya. Bang Khalil ini perlu diketahui juga nih, apa nih alirannya nih, Bang? Aliran itu sebenarnya itu aliran filsafat sebenarnya. Bagaimana filsafat pencahayaan, bagaimana filsafat kebenaran begitu ya. Kebenaran suatu tren lukisan misalnya abstrak. Abstrak itu punya kebenaran bahwa segala sesuatu ini wujudnya tidak harus meniru sesuatu yang ada begitu. Misalnya manusia, pohon, Alam. hewan begitu. Tapi abstrak itu mengungkapkan sesuatu hanya melalui garis atau warna atau bidang begitu. Nah, sesuatu yang diwujudkan itu dia akan memunculkan emosi tertentu. Ya, emosi itu bisa dimunculkan oleh lukisan, baik itu oleh lukisan yang berbentuk kotak-kotak begitu, atau yang ekspresionis, yang kuasnya dicipratkan catnya begitu, menunjukkan karakter si pembuatnya, begitu. Kemudian ada lagi realisme. Ini semacam aliran yang benar-benar dia itu melukis hal yang nyata, hal yang nyata di masyarakat. Dia tidak akan mengurangi dan menambah apa yang ada di masyarakat. Sifat yang polos paling ya? Iya, polos sekali. Kalau memang di situ ada rumah itu berdiri tangga, misalnya, tangga itu dia tidak membuangnya, dia lukis dengan tangganya. Tapi kalau ada pelukis itu ingin sempurna, misalnya, dia tangga tadi dia singkirkan dulu, dibuang dulu, karena dianggap mengganggu gitu. Nah, kalau realisme dia tidak mau seperti itu. Nah, dan filsafat realisme adalah filsafat bagaimana perilaku realistis itu ada di masyarakat begitu. Bang Holis mungkin ada di gabungan-gabungan itu ya? Kalau saya karena dalam prosesnya hampir semuanya itu kita adopsi. Iya. Kita lakukan semuanya itu percobaan-percobaan itu kan proses. Pernah di surrealisme juga, di realisme juga, naturalisme juga, gitu kan, di abstrak juga. Nah itu. Tapi lebih kecenderungan saya itu di surrealis. Iya, karena ketika saya di Jogja itu proses pembuatan realis itu sangat sering kita lihat gitu, baik bersama dosen atau teman-teman yang sesama waktu itu, dan sampai sekarang surrealis itu tetap gitu, sepertinya tidak ada lunturnya begitu. Bang Khalil. Iya. Ini kan galeri kayaknya masih baru ya? Baru, tapi kayaknya niatnya enggak untuk sekedar hal yang biasa saja. Bang Khalil punya target tentu dong. Tentunya punya target nih ya. Target Bang Khalil seperti apa nih? Target pertama, selain saya juga punya komunitas di sini untuk diajarkan, saya juga menjadikan tempat ini untuk berproses, mengembangkan potensi diri saya. Mungkin itu untuk event atau lukisan yang untuk diperjualbelikan begitu ya. Begitulah kasarnya. Untuk event atau untuk koleksi. Jadi 3 karya itu bagi seniman itu wajib. Koleksi, kemudian untuk dapurnya, kemudian untuk event. Jadi untuk ketiganya ini wajib ada tempat. Wadah gitu. Artinya studio untuk total membuatnya begitu. Bang Khalil, pertanyaan terakhir. Untuk menjadi muridnya seorang Khalil nanti apa syarat-syarat khusus ini Bang? Jika ada yang bertanya nanti nih, apa syarat-syarat untuk jadi muridnya Bang Khalil nih? Saya nggak juga menganggap murid ya, karena ketika saya mengajar seseorang, saya mendapatkan sesuatu dari mereka. Berarti saya juga menjadi murid dari mereka gitu. Artinya di sini kita belajar bersama begitu. Belajar bersama melihat karakter anak-anak itu bagaimana, kemudian karakter anak-anak itu kita resapi, dan perasaan itu sendiri yang membuat kita itu memiliki emosi tertentu gitu. Kemudian apa tadi? Lupa saya. Apa tuh Bang? Syarat-syarat khusus. Oke. Syarat khusus menjadi peserta gitu ya, peserta didik gitu ya. Tidak ada syaratnya. Tidak
umur tidak terbatas, kemudian yang membatasi hanyalah keinginan. Iya. Artinya selama seseorang itu berkeinginan untuk belajar, silakan belajar. Dan saya juga nanti akan mengarahkan karakter mereka itu kemana. Oh gitu ya. Iya, Bakat karena- alami ya. Ya, bakat alamiahnya. Karena melukis itu belum tentu dia bisa yang realis. Mungkin dia bisa yang abstrak gitu. Dia bisa menciptakan yang abstrak. Dia bisa menciptakan yang realis. Dia bisa yang poster, yang model-model poster. Atau bisa dia sketch-sketchnya aja. Iya. Nah, itu karakter bawaan. Atau bagaimana cara dia mengasah gitu. Iya. Kemudian saya melihat dari kemampuan itunya. Gitu. Siap. Karena selain kemampuan itu memang di seni itu, karena seni itu berhubungan dengan talenta. Iya. Gitu. Tanpa ada talenta mungkin di sini juga akan akan kacau begitu. Bang Holis, Ya. pertanyaan spesifik yang terakhir nih. Ini di galeri lukis ini Bang ada 3 buku di meja tadi Bang. Pertama tunggu, fikih. Iya. Ini tentu saja fikih yang mengkaji tentang agama kita ya, Islam ya, atau ibadahnya. Kemudian adalah world history, sejarah dunia. Iya. Yang terakhir ada tadi buku yang enggak nakal dalam tanda petik, sejarah Tuhan. Ini Abang hobi baca juga ya? Saya sangat hobi membaca. Gitu. Ide dan gagasan itu dirangsang oleh bacaan, dan bacaan itu adalah pengayaan pikiran. Pengen pikiran ya. Ya. Itu agak buku-buku berat juga yang tadi itu. Iya, itu termasuk buku sebenarnya referensi dunia itu. Referensi pemikiran yang mengakibatkan seseorang itu berpikir jauh begitu ya. Iya. Katanya seperti itu. Kalau dibilang berat sih berat memang, apalagi sejarah Tuhan itu oleh Karen Armstrong. Bagaimana dia itu mengkaji semua Tuhan yang ada di dunia ini, yang dimulai dari Bapak Tuhan itu sendiri, artinya Bapak pencarian Tuhan itu di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim itu bagaimana caranya dia mencari Tuhan, kemudian Tuhan Yahudi itu bagaimana, Tuhan Nasrani itu bagaimana, ateis itu bagaimana, Islam itu bagaimana. Jadi sejarah pencarian Tuhan itu di situ digali begitu, dikemukakan sebagai ini bentuk sebenarnya bentuk perdamaian, bahwa setiap manusia itu punya kecenderungan memiliki Tuhan begitu, gitu, untuk kedamaian, untuk kesejahteraan dan tujuan hidup gitu. Oke Bang, Ya. terima kasih waktunya. Ada lagi buku lain tadi? World History sama apa tuh? Ya world story itu kan sudah dunia kayaknya tuh. Iya, Ya, World dunia. History itu secara dunia, secara kebudayaan dunia ya. Itu semacam discovery Ya. itu. Kemudian ada Fikih. apa tadi? Fikih. Fikih 4 mazhab itu fikih. Kita kan kadang di sini ada Syafi'iyah gitu kan, ada Hambali, ada Maliki, ada Hanafi, Ada Wahabi. ada Wahabi, ada macam-macam itu. Iya. Yang kita selalu bertengkar oleh aliran yang oleh mazhab-mazhab begitu. Padahal mazhab itu sebenarnya lahir dari pemikiran kelompok bisa gitu, salah penafsiran bisa. Kadang-kadang mereka terlalu tekstual gitu. Kadang-kadang disampaikan dengan kias, Iya. ternyata ditafsirkan dengan tekstual gitu. Bang Khalil mau bilang itu kelompok Wahabi ya? Wahabi itu memang lebih cenderungnya ke tekstual Iya. gitu. Dan kalau berbicara Wahabi mungkin saya bukan pakarnya Iya. gitu. Ya tapi apapun itu mereka, selagi mereka mengamalkan untuk mereka sendiri nggak apa-apa Bang ya. Nggak apa-apa. Yang jelas Ya. apapun alirannya, apapun itu pahamnya, Iya. jangan kita menyentuh Bila ibadah orang kan. ibadah orang lain, sawah orang lain. Iya. Karena uhwah Islamiyah itu, Iya. uhwah bukan Islamiyah saja. Iya. Silaturahmi kemanusiaannya Iya. itu lebih penting. Iya. Itulah perdamaian. Tidak ada yang lebih tinggi daripada perdamaian. Oke, siap. Terima kasih Bang Khalil waktunya Bang. Ya.